Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah praktek hitobah serta saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah karena ridhanya kita dapat berkumpul dan saling berbagi ilmu dalam acara kajian ilmu pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Baik, pada kajian hari ini kita akan membahas tentang jodoh yang belum kunjung datang. Jodoh memang rahasia ilahi seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Di saat manusia masih berada dalam perut ibu, kemudian diperintahkanlah para malaikat untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, perbuatannya, kebahagiaannya, atau kesengsaraannya. Jodoh termasuk rezeki, jadi jodoh memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, beramallah masing-masing akan dimudahkan melakukan apa yang dituliskan baginya. Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah memang jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sebagian dari takdir Allah. Tapi tugas kita adalah berikhtiar, teman-teman sekalian. Dengan cara apa nanti kita akan bahas berikutnya. Yang jelas adalah jodoh kita di masa depan merupakan cerminan diri kita pada saat ini. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-taibatu lit-taibina wat-taibuna lit-taibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita yang keji pula. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Banyak sekali dari kita yang menginginkan pasangan yang baik, yang sempurna, namun di satu sisi kita tidak berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menjemput jodoh di masa depan. Kita ingin yang baik dari diri kita sendiri belum baik, maka sebagaimana menjemput jodoh itu yang sebenarnya? Yang pertama, tentu saja kita harus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang pemilik hati manusia. Banyak kita jumpai laki-laki dan perempuan justru menyibukkan diri dengan pacaran, yang mana di dalamnya ada aktivitas-aktivitas dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukannya yang sejatinya itu hanya membuang-buang waktu saja. Betapa banyak kita lihat orang-orang berpacaran 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, toh akhirnya tidak dapat bersama juga. Ketika Allah tidak takdirkan mereka bersama, tapi sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang sebenarnya mereka berusaha menjaga kesucian diri mereka. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang pemilik hatinya manusia. Dan akhirnya Allah pertemukan mereka. Kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Yang jelas adalah kita ingin bertemu jodoh kita dengan cara yang baik, dan pada akhirnya nanti menikah dengan ikatan pernikahan yang pastinya diawali dengan yang baik-baik, bukan dengan mengotorinya dengan pacaran. Langkah kedua dalam menjemput jodoh, teman-teman semuanya, adalah tentu saja kita harus berusaha membiasakan diri pada pergaulan-pergaulan yang positif, lingkungan orang-orang yang baik. Mau dapat jodoh yang baik, ya cari dengan lingkungan orang-orang yang baik. Mau mendapatkan orang-orang yang berakhlak, ya cari dalam pergaulan yang berakhlak. Begitu teman-teman semua.
Langkah berikutnya adalah tentu saja kita berusaha untuk membantu atau meringankan beban-beban orang lain. Ketika kita membantu hamba Allah lainnya, mustahil Allah tidak bantu kita semua. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Dengan kebaikan kita yang kita lakukan pada orang lain, bukan tidak mungkin itu menjadi tidak mungkin. Itu menjadi wasilah bahwa Allah juga memudahkan jodoh kita. Dan langkah yang berikutnya dalam menjemput jodoh adalah meningkatkan kualitas diri kita. Ingat ayat tadi, yang baik akan mendapatkan yang baik, yang keji akan mendapatkan yang keji. Banyak hal yang harus kita pelajari untuk meningkatkan kualitas diri kita agar nanti pada saat waktunya tiba, kita siap untuk menjadi istri yang baik, siap untuk menjadi suami yang baik. Insya Allah, teman-teman sekalian, sekali lagi, persoalan jodoh itu berada di tangan Allah, dan kita hanya diperintahkan untuk berusaha saja selama kita menjaga kehormatan diri, selama kita berupaya untuk memperbaiki diri. Insya Allah kita akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapan kita, insya Allah. Namun, bagaimana ketika seseorang terlambat mendapatkan jodohnya? Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah menyimpan jodoh yang paling layak untuk kita, yang paling mampu memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya, teman-teman sekalian, bisa saja keterlambatan itu mungkin bisa menjadi atau membawa hikmah yang besar. Artinya, teman-teman sekalian, bisa saja keterlambatan itu mungkin bisa menjadi atau membawa hikmah yang besar untuk kita. Bersabarlah wahai diri dengan terus memperbaiki kualitas diri, dengan terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan jodoh yang tepat, yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat. Dan jangan lupa amalkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Doa yang kita bisa gunakan dalam pencarian jodoh kita. Rabbi wala tazarni fardau wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seseorang diri. Engkaulah ahli waris yang paling baik. Insya Allah, Allah akan memberikan dia seseorang yang baik, seseorang yang kita impikan itu. Orang tersebutlah yang insya Allah akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Sebelum menutup ceramah pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pantun. Rindu hati melihat Mekah, rindu jiwa pada Madinah. Kita berharap mendapat berkah dalam meniti jalan menikah. Belajarlah adik dalam kelas, bel berbunyi terdengar, sudah. Pertama niatnya ikhlas, menikah karena ibadah. Salah hilaf mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.